Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan Yesus masih berikan pada kami. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami tinggal di dunia dan berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau membacakan firman Allah dan menyampaikan firman Allah. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kepada para pendengar Tuhan juga memberikan penerangan Roh Kudus dan Tuhan mengurapinya, supaya firman Allah kami sama-sama memahaminya dan Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan firman Allah itu. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-25a. Firman Tuhan berbunyi begini. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu tanggal 24 Juli adalah Tuhan sanggup mengubah pahit menjadi manis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam perjalanan hidup ini acap kali kita tidak siap dan mudah cemas, bahkan bersungut-sungut ketika kita diperhadapkan pada kekurangan kebutuhan hidup yang diperlukan. Misalnya sandang pangan dan papan serta lain-lain. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika dalam perjalanan di padang gurun. Dan mereka mau tiba di Marah. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Memang dapat dimengerti, tidak mudah berjalan selama 3 hari di padang gurun yang panas oleh teriknya matahari. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, parahnya lagi, di Marah memang mereka menemukan air, tapi ternyata airnya sangat pahit. Air di Marah dapat dikatakan sebuah sumber mata air yang kecil yang memang tidak bisa diminum karena sangat pahit. Nah, itulah sebabnya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka sama saja bersungut-sungut kepada Allah. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-24. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jika satu saat kita tidak makan dan minum 3 hari atau 3 minggu berturut-turut, masih bisakah hidup kita? Atau masih bisakah kita hidup? Pasti bisa. Karena beberapa penginjil di Cina ketika dipenjarakan karena mempertahankan imannya pada Kristus, mereka tidak makan dan tidak minum berbulan-bulan. Ternyata mereka masih hidup. Itu Anda bisa baca dalam buku air mata darah di Cina. Nah, ternyata ada orang juga yang tidak makan tidak minum di Cina yang menderita luar biasa berbulan-bulan, tetapi mereka tetap hidup. Nah, mengapa mereka tetap hidup? Karena mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tetapi jika kita tidak mempunyai harapan 3 menit saja, kita bisa mati. Mungkin bunuh diri, kita bisa melakukan hal-hal yang fatal terhadap hidup kita ini. Karena itu, masalah seberat apapun yang kita hadapi tergantung bagaimana cara atau sikap kita ketika menghadapinya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, disitulah akan nampak siapa kita, bagaimana spiritual kita,
bagaimana kita memiliki iman yang kuat kepada kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya kita tidak boleh bergantung kepada iman, kepada perasaan kita. Karena perasaan itu pasti akan berubah-ubah. Tapi kalau kita bergantung kepada kebenaran firman Allah, karena firman Allah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, andaikan bangsa Israel ingat bagaimanakah penyertaan Allah ketika keluar dari Mesir, seharusnya mereka tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu berbantah-bantah, dan tidak perlu kecewa. Tetapi toh Tuhan Allah tidak menutup mata. Ketika Musa berseru-seru kepada Allahnya, maka Allah akan menjawabnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, apakah yang akan kami minum? Itu di dalam ayat yang ke-25. Kata bangsa Israel kepada Allah melalui Musa. Tuhan Allah, Tuhannya Musa, Tuhannya orang Israel, hanya menyuruh Musa melemparkan kayu ke dalam air. Dan air tersebut kemudian menjadi manis, berubah dari pahit menjadi manis. Kenapa? Karena Musa mengandalkan Tuhan Allah. Musa mengandalkan Allah yang dia sembah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, seperti Tuhan Yesus ketika menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa di pernikahan di Kana, dan Tuhan mengubah air menjadi anggur. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pasti aneh tapi nyata. Terkadang Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu yang mustahil, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kalau kita terus beriman kepada Kristus, Tuhan Yesus bisa mengubah air jadi anggur. Tuhan Yesus bisa mengubah kita. Allah bisa mengubah yang pahit menjadi manis. Nah, saudara-saudara, marilah kita beriman kepada Kristus yang mempunyai kuasa atas dunia dan surga ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, yang diperlukan oleh Tuhan Yesus bagi kita sebagai anak-anaknya adalah ketaatan dan beriman kepada janji-janji firman Allah di dalam Alkitab. Kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab dan bergantung sepenuhnya pada Kristus, maka Tuhan Yesus akan menolong kita. Hidup kita yang mungkin pahit akan menjadi manis, seperti Musa melemparkan kayu ke air itu, air pahit menjadi manis. Seperti juga Tuhan Yesus, dia mengubah akan air menjadi anggur yang manis, anggur yang terkenal. Marilah kita berubah diri kita karena kuasa kebenaran firman Allah. Lalu kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar bersama. Bangsa Israel bersungut-sungut bahkan berontak kepada Allah, berontak kepada Musa. Lalu Allah dengan penuh kasih karunia-Nya memerintahkan Musa untuk melempar kayu ke air itu. Dan air yang pahit menjadi manis. Sehingga bangsa Israel bisa hidup, bangsa Israel bisa minum, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Demikian juga dengan Kristus. Pada waktu Yesus masuk di perkawinan di Kana, di perkawinan itu ada kesusahan besar, yaitu anggur kehabisan. Lalu Yesus dengan kuasa yang luar biasa itu, dia mengubah air menjadi anggur. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami selalu bergantung kepada kebenaran firman Allah. Kami beriman bukan kepada perasaan kami, tapi beriman kepada janji-janji firman Allah. Dan pasti Tuhan Yesus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan, kalau kami kurang beriman kepada Kristus. Di hari ini,
Kami yang beriman kepada Kristus, janji-janji Kristus di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.